Hai, lanjut lagi yuk seri 7 hal tentang One Piece. Kemarin di chapter One Piece yang sebelumnya cukup seru dengan kedatangan sang Knight of the Sea, Jinbei. Oda Sensei memberikan waktu perkenalan yang cukup epik untuk anggota baru kru bajak laut topi jerami ini. Oke, langsung aja 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang Jinbei. Yang pertama, di buku One Piece Green Data Book, desain awal Jinbei diperlihatkan. Di desain awalnya, Jinbei ini terlihat lebih serem dari yang sekarang. Kelihatan ini ada beberapa konsep karakter Jinbei yang semuanya kelihatan antagonis. Walaupun yang sekarang tampangnya juga serius, tapi dari desain-desain ini kelihatan kalau karakter ini serem, ya nggak sih? Apalagi yang ini nih, serem dan jahat banget kelihatannya. Ada satu desain karakter yang menampakkan tato Sun Pirates-nya terletak di dada sebelah kiri. Yang disempurnakan di desain Jinbei yang sekarang ada tatonya di dada bagian tengah. Yang kedua, Jinbei ini juga punya rekor terlama dari pertama kali disebutkan namanya sampai akhirnya menampakkan diri. Nama Jinbei pertama kali disebut di One Piece chapter 69 sama si Yosaku, temennya Zoro waktu jadi Pirate Hunter. Dan akhirnya muncul tokoh Jinbei ini di chapter 528 dengan judul Jinbei Knight of the Sea. Chapter 69 itu rilis bulan Desember tahun 1998 dan chapter 528 itu rilis bulan Januari 2009. 10 tahun lebih coy. Jinbei juga punya rentan waktu terlama dari pertama kali diajak gabung sampai akhirnya resmi gabung ke bajak laut topi jerami. Pertama kali diajak Luffy di chapter 648 ketika momen bersejarah seorang fishman mendonorkan darahnya ke manusia. Dan akhirnya mendeklarasikan dirinya gabung dengan bajak laut topi jerami di depan Big Mom di chapter 863. Chapter 648 itu dirilis Desember 2011 dan chapter 863 itu dirilis April 2017. 5 tahun lebih coy. Sebuah penantian panjang untuk menjadikan seorang Jinbei anggota dari bajak laut topi jerami. Yang ketiga, harga buronan pertama yang dimiliki Jinbei adalah 76 juta berry. Ini terlihat di chapter 622 ketika dia masih tergabung di Sun Pirates. Dan naik lagi ketika dia udah keluar dari Shichibukai menjadi 250 juta berry. Ini kelihatan di pertama kemunculannya di chapter 528 dan naik lagi jadi 438 juta berry yang kelihatan terakhir kemarin di chapter 976. Harga buronan 438 juta berry ini menjadikan Jinbei anggota topi jerami nomor 2 dengan harga buronan paling mahal setelah Luffy. Sebelum Jinbei gabung, Zoro selalu menjadi nomor 2 ya setelah Luffy. Sekarang Zoro nomor 4 setelah Luffy, Jinbei, Sanji yang menang tipis selisih 10 juta berry. Gue rasa Zoro setelah time skip itu masih belum menunjukkan kemampuan maksimalnya, ya nggak sih? Waktu di Arc Dressrosa aja, dia menang lawan Pika, cuman dengan lecet-lecet sedikit. Mungkin di Arc Wano ini Zoro bakal lebih bersinar dan harga buronannya pasti naik lagi. Kita tunggu aja. Yang keempat, kita tahu kalau Jinbei ini adalah Shichibukai, lebih tepatnya sekarang mantan Shichibukai. Dia ini adalah satu-satunya fishman di antara anggota Shichibukai dan juga anggota yang bukan dari ras manusia. Sebenarnya gue agak mempertanyakan juga sih sama si Moria. Dia ini manusia atau bukan ya? Kalau gue cari-cari, belum ada penjelasan tentang ras khusus yang bentuknya mirip iblis kayak gini. Kuping panjang, punya tanduk. Anyway, balik ke Jinbei. Dia ini juga satu-satunya fishman yang sejauh ini bisa menggunakan haki. Pertama kali terlihat Jinbei menggunakan Bushoshoku Haki di chapter 890 ketika menahan serangan Big Mom. Dulu waktu ngelawan Ace yang pengguna buah iblis tipe Logia, dia juga bisa bertarung dengan seimbang. Yang kelima, sebagai seorang fishman, Jinbei bisa berkomunikasi dengan hewan laut, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Sebenarnya nggak semua fishman atau mermaid itu bisa berkomunikasi dengan hewan laut. Kemampuan Jinbei ini bisa dibilang unik atau termasuk langka.
Di chapter 547, ketika Luffy dan gerombolannya kabur dari Impel Down, waktu itu di luar udah ditunggu sama sekawanan whale shark atau hiu paus, paus hiu. Ya pokoknya ikan hiu yang ukurannya gede kayak ikan paus lah ya, yang dipanggil oleh Jinbei. Dan di chapter 549, Crocodile pun juga cukup heran dan mengatakan kalau kemampuannya yang bisa berkomunikasi dengan hewan laut itu merupakan kemampuan yang unik. Yang keenam, ketika ketidakmunculannya di arc cerita One Piece, Jinbei ini punya petualangannya sendiri yang diceritakan di cover story One Piece. Cerita petualangannya ini terjadi setelah arc Fishman Island dan arc Whole Cake Island. Cover story ini ada di chapter 751 sampai 785 dari Juni 2014 sampai Mei 2015, sekitar 1 tahun lah ya cerita petualangannya ini. Singkat ceritanya sih tentang Jinbei yang membantu kucing laut kembali ke kampung halamannya dan akhirnya ketemu berbagai hal di perjalanan sampai ketemu sama Wadatsumi. Yang ketujuh, kita tahu gaya bertarung Jinbei ini dengan tangan kosong ya kan, dengan teknik Fishman karatenya. Di SBS volume 63, Oda Sensei menggambar karakter Chichibukai saat mereka masih kecil. Di situ kelihatan Jinbei dengan baju karatenya yang lusuh dan babak belur sudah pakai sabuk hitam di usia yang sangat muda. Kelihatan kalau dari kecil dia ini udah berlatih keras dan pantas aja lah kalau teknik Fishman karatenya itu benar-benar ampuh. Selain bertangan kosong, Jinbei ini sebenarnya pernah terlihat memegang senjata. Ketika dia menjadi pasukan Ryugu Kingdom, kelihatan dia berbekal senjata Trident. Waktu flashback pertarungan dia dengan Ace juga kelihatan dia membawa tanto atau semacam pedang pendek di pinggangnya. Ya walaupun sejauh ini Jinbei belum pernah menggunakan kedua senjatanya itu. Oke, itu tadi 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang Jinbei. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini, subscribe dulu lah ya. Tungguin aja video 7 hal tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.